perkuliahan kita hari ini, saya akan share konten yang sudah saya siapkan. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama di sesi pertama tentang kemampuan untuk berkomunikasi yang baik di dalam pelayanan gizi. Ada dua. Yang pertama kita akan belajar tentang konseling gizi, dan berikutnya di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang edukasi gizi oleh pembicara berikutnya. Nah, ini di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Leadership Counseling Development. Kita pemberian sebentar ya, untuk ada pertanyaan question untuk anak. Kita akan belajar tentang bagaimana kita akan memberikan counseling gizi. Karena di sini ada banyak teman-teman juga yang menjadi ahli gizi di Vaskes dan teman-teman dosen, otomatis sudah berkali-kali memberikan counseling gizi. Nanti mungkin di akhir sesi kita bisa saling diskusi saja. Kita diskusi terbuka bagaimana pengalaman dan hal-hal menarik yang teman-teman didapatkan ketika ada di lapangan. Nah, ini ada lima pokok bahasan yang akan kita diskusikan hari ini tentang konsep dasar dari konseling gizi, bagaimana peran kita sebagai ahli gizi, terus bagaimana kita membangun konseling gizi yang efektif, terus ada beberapa fokus tentang konseling gizi, apa hal yang perlu kita sepakati bersama, apa yang perlu kita sampaikan secara umum, terus penerapan konseling gizi di berbagai macam kelompok target atau subjek atau klien. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti ketika teman-teman melihat ada teks underline, itu link, jadi teman-teman bisa langsung download dari PPT yang nanti akan saya sharekan lewat grup kita. Pertama kita akan masuk ke pengertian konseling. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ketika kita melakukan NCP, Nutrition Care Process, itu bentuk intervensi yang perlu kita berikan terhadap pasien ketika di Vaskes atau klien ketika kita berpraktek mandiri, itu kan ada 4. Yang pertama kita memberikan terapi gizi. Di rumah sakit itu pemberian makanan sesuai diet. Berikutnya tentang pemberian edukasi gizi. Besok di pertemuan berikutnya akan dibicarakan oleh pembicara berikutnya. Dan yang ketiga adalah konseling gizi, itu juga memberikan konseling. Nah, ini kita akan bicara soal ini. Yang keempat, intervensi yang kita berikan kepada klien atau kepada pasien itu adalah berupa koordinasi terhadap tenaga medis yang lain. Ada beberapa perbedaan mendasar antara konseling gizi dengan intervensi yang lain, misalnya adalah edukasi. Apa sih bedanya konseling dengan edukasi? Kalau di konseling ini, seperti teman-teman lihat, konseling adalah interaksi dari dua arah. Jadi artinya kita sebagai ahli gizi juga mendapatkan input, mendapatkan respon secara aktif dari klien kita. Nah, berbeda dengan edukasi gizi. Kalau edukasi gizi itu kan kita cenderung seperti perkuliahan pada umumnya. Jadi kita memberikan materi secara umum kepada khalayak umum lewat media sosial atau apapun itu, dan tidak mengharapkan adanya respon yang saling timbal balik. Kita hanya memberikan saja. Tetapi kalau konseling tidak. Kalau konseling kita hanya sebagai fasilitas atau kita memberikan interpretasi dari hasil asesmen yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau teman-teman pahami, tentu NCP ada ADIMA, asesmen dulu, diagnosis, baru intervensi. Nah, intervensi yang kita lakukan kan berdasarkan diagnosis. Diagnosis disusun berdasarkan hasil dari asesmen gizinya. Tidak semua orang memiliki kapasitas dan kemampuan dan kompetensi juga untuk membaca, memahami, menginterpretasikan dari hasil asesmen gizi. Asesmen gizi ada biokimia, ada antropometri, ada behavior history, ada
lewat kesehatan dan lain-lain. Nah, karena kita kuat banget di dietary history, tidak semua tenaga kesehatan bisa menginterpretasikan. Nah, di konseling inilah kita menjadi kesempatan untuk kita saling tukar pikiran, apa sih yang menjadi permasalahan atau kebutuhan dari klien, target apa yang harus dicapai oleh klien, apa yang menjadi hambatan klien dalam mencapai target itu, terus untuk mencapai target itu ada cara apa saja sih yang sesuai dengan uh, kebiasaan klien di rumah. Nah, ini yang menjadi titik dari konseling yang membedakan dengan edukasi. Dan kalau di edukasi itu jarang ada follow up. Jadi paling follow up kedua, bagaimana kalau informasi kemarin sudah bisa dipahami belum, seperti itu. Tetapi ketika di konseling ini adalah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah klien lakukan, bagaimana hasilnya, ada kesulitan apa, terus kita bantu, dan terus uh, moving ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini kalau dilihat tujuan dari konseling itu adalah membantu klien. Jadi tujuan utamanya adalah kita membantu klien untuk memahami informasi penting tentang kesehatan dia sendiri, dan ada fokus terhadap aksi yang bisa dia lakukan untuk mencapai kebutuhan gizi dia. Dan kalau kita mau menganalisis antara perbedaan dengan edukasi, kalau di edukasi itu kan kita tujuannya adalah mengedukasikan orang, pengetahuannya bertambah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu level sekian menjadi paham level sekian, kompetensinya seperti itu. Tetapi kalau konseling tidak. Kalau konseling tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. Artinya ketika perilaku sudah berubah, otomatis dia sudah tahu. Artinya konseling ini sudah mencakup edukasi gizi. Itu maka dari itu di sini disebutkan tentang konseling merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang kita berikan. Jadi tidak bisa terlepas atau kita tiba-tiba memberikan konseling saja. Tidak bisa. Tapi yang berikutnya juga kita juga menawarkan adanya edukasi dan terapi gizi terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh pasien atau klien kita. Dan yang ketiga, konseling itu juga akan terkait dengan bagaimana kita bisa membantu klien kita nanti untuk dapat mencegah. Jadi tidak harus orang-orang dengan keluhan tertentu datang kepada kita, tapi mereka-mereka yang masih dalam kondisi sehat, bagaimana untuk menjaga kesehatan secara umum, tidak risiko untuk terkena penyakit itu kita bisa pakai. Nah, apa yang mohon maaf Mas, suaranya agak dibesarin. Oke. Terus apakah yang perlu kita lakukan ketika memberikan konseling gizi, apa perannya? Di sini ada beberapa pertanyaan tentang apa sih yang kita dapatkan dari konseling dengan teman-teman RG. Nah, ini ketika klien bertanya kepada kita. Nah, kita bisa membantu menjawab bahwa kalau kamu ingin turun atau naikkan berat badan, bisa datang ke kamu. Kalau kamu ingin hidup sehat dengan makan yang sehat, makan yang tepat untuk memiliki energi khusus, misal ketika teman-teman klien ini berusaha untuk mengikuti perlombaan tertentu, pertandingan tertentu, membutuhkan performa yang khusus, itu bisa datang ke ahli gizi. Atau teman-teman klien dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan diet ketat, mulai dari diabetes, CKD, bahkan hipertensi. Nah, ini kan ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi dengan bebas atau tidak bisa didapatkan dengan baik, meskipun klien ini sangat mudah mendapatkan informasi di sosial media. Nah, atau ketika ada klien yang sedang hamil, ada juga trimester, butuh kebutuhan gizinya berbeda-beda, atau ketika menyusui, MPASI dan yang lain, itu membutuhkan bantuan dari teman-teman gizi, kita bisa memberikan. Dan untuk tips kesehatan secara umum, bahkan termasuk kalau kita mau mencapai target-target terkait dengan kesehatan, itu kita bisa bantu, itu kita bisa berikan kepada para klien kita. Nah, ketika bertanya
Lalu ketika kunjungan pertama kali atau melakukan kontak pertama kali, apa sih yang perlu kita berikan kepada klien? Ada banyak hal. Nanti kita teman-teman bisa baca sendiri. Teman-teman juga bisa simak nanti di slide-slide setelah ini. Karena kalau konseling itu tidak hanya satu kali, ada beberapa kali kunjungan yang perlu dilakukan. Terus ketika ditanya, lalu berapa kali? Setidaknya. Nah, ini mayoritas dari klien itu bisa menjalani sesi konseling itu sekitar 2-3 kali sesi pertemuan. Tetapi ketika klien ini ternyata tidak memberikan effort yang baik, tidak memberikan aksi yang sesuai dengan target, artinya ketika kunjungan pertama mau kunjungan kedua besok klien bapak ibu itu ini targetnya silahkan dicapai. Jadi silahkan dilihat apa yang menjadi kesulitan atau tantangannya apa. Ketika kunjungan kedua setelah dilakukan perjanjian untuk bertemu lagi, misalnya ternyata targetnya belum tercapai. Ketika kunjungan ketiga target belum tercapai. Nah, ini yang menyebabkan konseling menjadi lama. Ini butuh konsistensi dari apakah klien ini benar-benar berniat, benar-benar punya tekad yang kuat untuk mencapai target itu atau tidak. Ini kuatnya di sini. Nah, kita sebagai ahli gizi perlu memberikan penegasan khusus. Artinya tidak juga terserah kliennya saja. Kamu ingin sehat ya sudah ikuti. Tetapi kalau kamu nggak sehat ya semau sendiri. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, tentu kredibilitas itu kita perlu memberikan pelayanan terbaik. Tetapi kita juga bisa tegas terhadap klien kita. Terus, apakah konseling gizi berarti menghentikan semua hal-hal yang enak untuk klien konsumsi, misalnya seperti itu tidak ya. Jadi kita sebagai ahli gizi itu adalah partner, kita adalah rekan di dalam mereka bekerja untuk mencapai targetnya. Saya ingin terus, saya ingin mencapai gula darah sekian, misalnya karena saya diabetes atau karena hipertensi yang menahun, saya ingin kadar tekanan darah saya tetap seperti ini. Kita memberikan, kita sebagai partner yang baik, kita sebagai sahabat yang baik, maka kita pasti dengan stopping semua hal. Jadi kita sebagai ahli gizi bisa mungkin berusaha untuk memilih apa yang baik, jangan hindari dan kita membantu mereka untuk mengatur apa yang sebaiknya mereka makan atau apa yang sebaiknya mereka hindari. Nah, kita mulai ketika asesmen gizi. Klien datang dengan hasil dari asesmen gizi, misalnya datang dari fasilitas umum, laboratorium, mereka membawa hasilnya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa oh ternyata kadar kolesterolnya tinggi, kadar urium kreatinnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, ada beberapa keluhan. Itu ternyata ketika konsultasi dengan dokter umum menyarankan untuk memilih gizi. Mereka akan klien itu akan menemui kita untuk melakukan konseling gizi. Kita dari hasil asesmen ini kita diskusikan apa sih yang perlu klien ini pahami. Bukan hanya tentang kadar kolesterol saya berbintang, artinya atau butuh notifikasi khusus, tetapi apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita sampaikan agar ketika kunjungan berikutnya, agar ketika re-assessment dari laboratorium data misalnya itu menghasilkan kadar kolesterol misalnya ya, itu yang tidak berbintang lagi atau angkanya jauh lebih turun. Nah, untuk mencapai target itu ada rencana asuhan gizi dilengkapi dengan tantangan. Bisa saja klien itu hadapi misalnya karena bapak ini tensinya tinggi, misalnya tekanan darahnya tinggi, ada diet baik yang bisa diterapkan, namanya DASH diet ini nggak gampang jika dilakukan bagi mereka yang sebelumnya tidak menerapkan pola hidup makan
bergizi dan seimbang dan bervariasi, maka ada beberapa tantangan yang bisa jadi mereka bakal hadapi ketika di rumah menerapkan hal itu. Kita memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal mereka hadapi dan bagaimana mereka bisa berdamai dengan itu. Ini adalah lembar konsultasi gizi. Tentu buat teman-teman ahli gizi di puskesmas atau rumah sakit, tentu teman-teman punya form yang sendiri-sendiri sudah disesuaikan dengan kebijakan dari rumah sakit masing-masing atau puskesmas masing-masing. Tetapi saya yakin kita punya poin-poin yang tidak jauh berbeda. Namanya ini misalnya diagnosisnya ada apa, terus kunjungan pertama target yang untuk dapat dilakukan ketika dia di rumah apa, berikutnya aksinya apa. Kita punya beberapa aksi untuk mencapai target, misalnya Mrs. X ini dengan keluhan divertikulosis atau keluhan kurang lancarnya pencernaan, gangguan di saluran pencernaan misalnya. Terus diberikan target bahwa Mrs. X ini harus mengonsumsi makanan yang bervariasi dari semua jenis makanan, dari semua jenis bahan makanan itu dia konsumsi. Aksi pertama diutamakan adalah konsumsi pangan sumber hewani, buah-buahan dan sayuran. Nah, apakah aksi ini untuk mendukung tujuan ini tercapai atau tidak ketika kunjungan kedua, maka ini kita bisa kasih centang. Tapi kalau misalnya tujuan ini tidak tercapai, kita ketahui kalau tujuan ini tidak tercapai, maka ini kita bisa kasih centang. Terus kita berikan pendampingan, apa sih yang menyebabkan Anda itu tidak bisa mengkonsumsi apa yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan kemarin. Ada kesulitan apa? Apakah aksesnya susah secara ekonomi, aksesnya susah secara ketersediaan di makanan di lingkungan sekitar situ, atau apa? Atau karena mungkin rasanya nggak enak, atau tidak tahu cara mengolahnya. Mereka untuk bercerita tentang kehidupan mereka, lalu kita memberikan alternatif pemecahan. Maka ketika ini tidak tercapai, kita bisa tetap fokus di tujuan ini saja. Aksinya kita sesuaikan dengan kemampuan dari klien. Tapi kalau sudah tercapai seperti ini, tentu kita bisa lanjut ke target atau tujuan berikutnya. Terus kita jangan sampai lupa tentang dokumentasi. Dokumentasi ada dua hal. Dokumentasi yang pertama adalah yang kita simpan, kita berikan ini kepada klien untuk mereka bawa pulang, atau kita juga bisa selipkan ini di rekam medis atau catatan medis dari klien, sehingga ketika nanti tenaga kesehatan berikutnya, kalau misalnya di rumah sakit itu kan terbagi. Nanti ada catatan secara umum sehingga teman-teman perawat, teman-teman dari dokternya yang mengasuh pasien misalnya, atau mungkin dokter pribadi dari klien tersebut itu bisa mengetahui diagnosis gizi dan intervensi. Misalnya seperti ini. Jika teman-teman punya catatan tersendiri, nanti ditulis bahwa kunjungan pertama 20 Maret itu sebagai awal konsultasi gizi. Awal konsultasi gizi nanti template dokumennya adalah lembar assessment. Ada lembar assessment gizi yang diberikan kepada kita. Terus apa sih yang perlu kita lakukan terkait hasil assessment ini? Berikutnya ada juga catatan mengenai kunjungan berikutnya. Kunjungan berikutnya seperti ini, ada template dokumen yang bisa kita lakukan. Ada beberapa rumah sakit itu masih menerapkan SOAT. Ini sebenarnya kalau di gizi sudah sejak 2008 kalau tidak salah, itu kan sudah tidak digunakan lagi. Tapi teman-teman dari dokter dan perawat setahu saya itu masih menggunakan form SOAT. Kalau kita kan sudah ada. Nah itu monggo, nanti bisa disesuaikan. Pengalaman saya berpraktik di rumah sakit Anturabe itu teman-teman gizi itu sudah menggunakan Adimon. Tetapi ketika harus transformasi
transformasi informasi isi ke form yang tergabung dengan secara umum, itu kita sebagai tenaga gizi mencatatkan kembali dengan bentuk SKP. Kita 2 kali bekerja di form asuhan gizi menggunakan ADIME, tetapi di form yang tergabung bersama itu menggunakan template yang soal. Karena kalau dengan ADIME, teman-teman dari keperawatan dan kedokteran, teman-teman dari dokter dan keperawatan ini tidak menggunakan form itu. Kita menggunakan kembali lagi ke soal. Nah, berikutnya adalah tentang kesepakatan follow up. Nah, kesepakatan follow up kapan sih akan ada kunjungan berikutnya? Kita bisa mengingatkan klien, keluarga klien, atau bahkan termasuk tenaga kesehatan yang ikut menangani klien ini, kita dokumentasikan juga. Jadi dokumentasi ini penting buat asuhan gizi. Hal yang sering sekali terlupakan oleh kita adalah soal dokumentasi ini. Berikutnya, ini masuk ke materinya. Bagaimana sih kita membuat konseling gizi yang efektif? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasarnya. Tentu buat teman-teman mahasiswa yang baru di semester awal belum memiliki kompetensi dasar soal konseling ini, tetapi buat teman-teman di fasilitas kesehatan harus punya ini. Yang pertama, misalnya adalah kita bisa menunjukkan respect dan empati kita. Bagaimana ketika makan pakai ini aja nggak mau, makan sayur aja nggak mau, makan buah aja nggak mau. Kita sebagai ahli gizi bisa saja tegas, tapi kita harus tahu kenapa dia sampai susah buat makan sayur atau buah, misalnya seperti kompetensi berikutnya. Ini misalnya nanti teman-teman bisa klik linknya ini ya. Di sini ada short linknya. Ini yang kedua misalnya adalah kita bisa memberikan ethical standar seperti kenyamanan, tidak diskriminasi. Siapapun yang mengunjungi kita, artinya dia percaya kepada kita, dia butuh bantuan kita, kita butuh. Kita juga akan bertanya dengan bagaimana tanda gejala yang dia rasakan, apa perasaan Anda, bagaimana diet yang kita Anda lakukan atau Anda pahami seperti apa, bagaimana air, sanitasi, dan higien yang Anda terapkan di rumah atau di tempat bekerja. Adakah kesulitan-kesulitan atau apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapai target Anda, termasuk apa saja obat-obatan yang Anda konsumsi. Ini penting karena teman-teman di sini kita butuh sekali pemahaman tentang interaksi gizi. Nanti ada beberapa hal kompetensi gizi ini yang teman-teman bisa baca sendiri di sini. Intinya adalah kita bisa memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kondisi dan klien itu pada akhirnya bisa merasa nyaman. Ketika klien merasa nyaman, dia merasa memiliki privasi yang baik di ruangan yang tertutup, hanya ada kita berdua, gizi dengan klien, atau mungkin kliennya kalau misalnya kecil atau lansia didampingi dengan keluarganya, itu mereka klien itu lebih terbuka. Ketika lebih terbuka dan percaya terhadap kita sebagai konselor, maka segala macam permasalahan, hambatan, dan kesulitan yang mungkin klien rasakan, kita bisa dapat. Ada beberapa pendekatan apa yang bisa kita lakukan kepada klien agar konseling menjadi nyaman. Konseling bisa terbuka meskipun itu baru kunjungan pertama, meskipun kita adalah orang asing bagi klien kita. Yang ini ada itu adalah akronim dari GRID. Kita berikan salam dulu, kita kita persilahkan dia untuk duduk di kursi yang sudah ada di ruangan konseling, serta kita bisa bertukar identitas dengan rasanya ini kita perkenalan. Membuka kesempatan untuk impresi pertama kali itu menarik. Berikutnya kita akan bertanya apa sih yang kita bantu dari permasalahan yang dirasakan oleh klien tersebut. Berikutnya kita bisa menawarkan opsi-opsi yang dapat mereka lakukan. Kenapa kita harus menawarkan? Karena kita sebagai ahli gizi tidak diperkenankan memutuskan bapak ibu harus ini, ya, tetapi
kita menawarkan, oh untuk masalah seperti ini ada cara-caranya, misalnya Bapak bisa lakukan A, B, atau C. Monggo, silakan mana yang sesuai dengan kondisi Bapak, kemampuan Bapak, mana bisa dilakukan. Misal seperti itu. Terus kita membantu di dalam cara-cara yang realistis bisa dia lakukan. Terus kita menjelaskan tentang apa sih yang menjadi alasan di belakang berbagai macam cara. Jadi kita perlu memiliki pemahaman yang logis terhadap saran-saran gizi. Kenapa anak ini harus sarapan setiap pagi, misal seperti itu. Kenapa tidak boleh jajan sembarangan? Kenapa kita lebih baik, misalnya seperti itu. Lebih baik memberikan makanan bekal dari rumah. Atau ketika sedang stres, kenapa disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, misalnya seperti itu. Padahal itu saran yang umum makan buah dan sayur, tetapi barangkali klien tidak tahu kenapa kita menyarankan hal-hal yang seperti itu. Berikutnya kita bisa mengukur ulang hasil assessment berikutnya atau menjanjikan pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah pendekatan dengan konsep header. Ada beberapa pendekatan lain yang teman-teman bisa dapatkan dari literatur yang lain. Misalnya ada Galidra, read, ask, listen, identify, discuss, recommend, ask, dan follow up. Jadi ada banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan untuk membuat konseling menjadi efektif. Tetapi intinya itu sama. Berikutnya ini ada pendekatan berikutnya GA, LP, AD, P. Kalau harus ngomongin, tetapi inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Relatif tidak jauh berbeda dengan berbagai macam pendekatan yang dapatkan. Nah, dari berbagai macam pilihan aksi yang kita tawarkan kepada klien ini, kita tanyakan mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi dia, kemampuan ekonomi, bahkan mungkin kita juga memperhatikan keyakinan dan agama dari klien ini apa yang dianggap. Barangkali kita memberikan informasi secara umum, tetapi bagi dia punya restriksi tersendiri, kita hargai. Terus kita bantu dia untuk bagaimana sih caranya memodifikasi pesan diet yang kita berikan ke dia. Bisa jadi dia diarahkan untuk masak sendiri di rumah, tetapi piranti masak saja tidak ada. Bahkan sama sekali belum pernah masak, dan tergantung dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah apakah ketika kunjungan kedua kita tanyakan apakah ketika melakukan pesan-pesan kita ada target yang sudah tercapai, bagaimana sih perasaanmu terhadap goals yang akhirnya kamu bisa raih? Apakah puas? Apakah bangga? Apakah justru ternyata merasa tertekan menjalani semuanya ini? Ini perlu kita tanyakan. Tapi ketika mereka merasa tertekan, biasanya itu klien tidak datang ke kita ketika konsumen, dia kabur. Itu sering. Itu menjadi pesan buat kita. Salah itu apa? Apakah ketika kita memberikan saran itu kita menggurui, kita menegaskan harus ini, harus itu, tidak menyesuaikan diri dengan dia, kondisi dia, itu yang bisa jadi menyebabkan klien tidak datang untuk pertemuan kedua dan ketiga. Nah, di sini ada fokus konseling gizi. Pesan yang kita berikan terhadap klien itu harapannya tidak hanya untuk saat itu saja, tetapi menjadi kebiasaan. Awalnya kan tentu dengan edukasi gizi kita bisa memberikan pengetahuan. Dengan konseling gizi kita bisa mengaplikasikan pengetahuan itu menjadi perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku yang bertahap, kalau teorinya Green kalau tidak salah itu harus ada 3 bulan. Setelah 3 bulan jadilah dia kebiasaan. Silakan teman-teman sebagai ahli gizi, sebelum turun ke masyarakat, ke klien, ke pasien, tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini kita kuliah minimal 1 semester, 2 semester minimal, karena masih ada yang mahasiswa, apakah sudah menerapkan pedoman gizi sesuai dengan teori atau belum? Kalau ternyata kita sebagai ahli gizi masih makan sembarangan, masih belum bisa menerapkan pola hidup
yang bersih, masih belum bisa menerapkan pesan-pesan gizi seimbang, kita jangan menuntut orang lain bisa melakukan hal yang sama, karena kita perlu memberikan mereka contoh. Nah, di sini WHO ada dua pokok fokus diskusi kali dulu, ada yang namanya ENA. Itu berkembang menjadi critical nutrition action. Dulu ketika yang aksi gizi yang esensial ini lebih difokuskan tentang bagaimana untuk mencegah stunting, bagaimana untuk mencegah gizi dulu. Ternyata ketika ini diterapkan di konselor-konselor di Amerika, itu ternyata memberikan dampak yang baik. Maka itu dilanjutkan menjadi critical nutrition action. Mulai dari pencatatan pemantauan berat badan yang teratur hingga pengobatan dan sosialisasi. Nah, dua hal ini yang esensial dan critical ini yang perlu teman-teman sebagai ahli gizi itu pahami dan kuasai betul. Ini yang materi umum, mau dia sebagai ya datang dengan keluhan berat badan sampai dia ingin mencapai target leukemia yang sehat, ini hal yang bisa kita berikan kepada mereka secara umum di luar berbagai macam keluhan-keluhan dia. Berikutnya ini ada beberapa fokus beberapa aplikasinya di konseling. Yang pertama adalah tentang konseling diet. Konseling diet misalnya, saya harus makan apa sih? Saya harus minum apa? Berapa banyak? Jenisnya apa? Diolah menjadi apa? Ini kita bisa ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Yang pertama, kita berikan rekomendasi yang spesifik. Kalau dia memang membutuhkan diet ini, maka kita berikan seperti itu. Misalnya dengan tes diet, hipertensinya ini butuh rendah garam berapa? Rendah garam 1, 2, atau 3. Berapa miligram natrium yang diperbolehkan? Itu nanti ekuivalen dengan berapa ukuran rumah tangga garam dapur yang bisa mereka konsumsi dan boleh mereka konsumsi. Berikutnya, agar mereka bisa lebih paham, tentu kita bisa menggunakan model. Tidak ada food model karena kehidupannya, kita bisa menggunakan buku foto makanan. Buku foto makanan, kalau tidak salah dulu saya sebagai enumerator survei diet total 2014 itu ada. Sepertinya sekarang sudah bisa diakses secara umum di Kemenkes kalau tidak salah. Atau menggunakan kartu konseling. Silakan teman-teman bisa akses ini. Kartu konseling itu seperti apa sih? Tentunya di download. Terus kita juga sebagai ahli gizi belajar tentang memasak, belajar kulineri dengan berbagai macam aplikasinya di berbagai macam kuliah. Itu kita bisa ajarkan mereka untuk dapat mengolah makanan yang dimaksud itu sebagai masak. Nah, ini ada 6 hal yang dibutuhkan, kita bisa berikan saran ketika klien itu bertanya, anak saya malnutrisi, anak saya turun 2 strip ketika penimbangan dalam 2 bulan berturut-turut. Saya harus datang kepada ahli gizi untuk penanganan anak saya ini. Harus apa anak saya? Harus saya berikan apa pada anak saya? Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita sampaikan kepada anak tersebut. Anaknya suka telur, daripada anaknya dikasih makan telur ceplok misalnya, ternyata lebih baik telur dadar. Kenapa? Karena ternyata serapan minyaknya lebih tinggi, artinya konten lemaknya lebih tinggi, artinya kalorinya lebih tinggi. Dengan telur dadar atau telur rebus ya 60-70 kilokalori, tetapi dengan telur ceplok atau telur rebus 60-an, tetapi dengan pemberian telur dadar itu bisa jadi sampai 90-100 kilokalori. Nah, ini bisa memberikan alternatif penambahan energi untuk anak tersebut yang menderita malnutrisi. Ada beberapa cara lain, silakan nanti teman-teman bisa cermati. Bahkan ketika teman-teman sebagai ahli vaskes itu bisa memberikan masukan selama ini apa sih saran-saran teman-teman itu yang selama ini diberikan kepada klien teman-teman masing-masing. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Terus di sini adalah tentang yang malnutrisi ringan terhadap orang dewasa. Ada beberapa hal, mulai dari makan teratur, tidak harus mahal, tetapi yang bervariasi dari aneka macam dari semua jenis kelompok bahan makanan, dan diutamakan dengan asam lemak yang esensial bisa didapatkan dari vitamin.
tidak harus ikan laut yang relatif harganya lebih mahal, tapi ikan darat, ikan darat, ikan sungai maaf, ikan sungai bisa, kerang juga bisa, berbagai macam minyak dari biji labu, biji bunga matahari itu juga bisa. Tapi memang kita perlu penyampaian khusus karena memang harganya relatif lebih mahal. Nah, ini yang paling sering tentang konseling berat badan. Bagaimana cara saya agar lebih kurus, ya berat badan saya juga nambah, misalnya seperti itu. Itu kita bisa tawarkan banyak hal, tetapi kita fokus terhadap 4 hal. Yang pertama adalah risiko kesehatan. Kita sampaikan bahwa kalau sampai ada orang bilang gemuk nggak apa-apa, yang penting bahagia, misalnya. Nah, dulu, beneran bahagia atau tidak? Sekarang mungkin bahagia, tetapi ternyata peningkatan berat badan itu akan diikuti dengan peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah itu berisiko terhadap berbagai macam kejadian penyakit kardiovaskuler. Ini kita perlu tahu, kita perlu sampaikan kepada mereka sehingga kita bisa aware. Ternyata lebih bahagia lagi kalau berat badan saya jadi ideal. Bagaimana berat badan yang ideal? Bagaimana berat badan yang sehat? Itu kita bisa tawarkan terhadap pasien atau klien kita. Kita bisa sampaikan bagaimana mereka cara menghitungnya. Kita punya IMT, kita punya berat badan ideal, kita punya berat badan yang sudah sesuaikan jika mereka ada beberapa apa namanya misalnya anggota tubuhnya misalnya menurut tidak lengkap seperti itu. Kita bisa berikan mereka pemahaman tentang hal itu. Terus bagaimana anjuran makan yang sehat dan bagaimana modifikasi dietnya bagi mereka-mereka yang ingin turun berat badan. Kita tahu kalau penurunan berat badan yang sehat itu setidaknya 0,5 kilogram dalam 1 minggu atau 2 kilogram dalam 1 bulan. Maka ketika orang lain menawarkan, oh pakai diet ini, nanti dijamin akan turun 5 kilogram dalam 1 bulan atau 10 kilogram dalam 2 bulan misalnya seperti itu. Kita perlu waspadai. Untuk sedikit teaser, topik ini nanti akan bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke berapa saya lupa, itu tentang diet. Kita akan belajar banyak tentang. Selanjutnya tentang bagaimana menyusun plan yang realistis. Bagaimana menurunkan 0,5 kilogram dalam 1 minggu. Tidak hanya lewat aktivitas fisik, tetapi lewat diet. Apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dikurangi, dan lain-lain. Berapa kilokalori yang perlu dibatasi, berapa porsi makanan realnya. Ini kita bisa sampaikan kepada mereka. Tentunya dikombinasikan dengan bagaimana mereka bisa memanage stres, aktivitas fisik mereka, dan kebiasaan-kebiasaan gaya hidup lainnya, konsumsi alkohol, rokok, narkotika, dan obat-obatan lain, termasuk penurun berat badan. Kita perlu pemberian edukasi khusus terhadap klien kita. Mohon maaf, waktu ya? kita sisa 15 menit ya, mungkin. Oke, nanti ini teman-teman bisa diskusi mungkin ya, Mas. Oh ya, bisa. Ini nanti bisa dicek. Pertama dengan ibu hamil dan menyusui ada beberapa hal yang teman-teman nanti bisa download. Bagaimana brosur tentang menyusui selama 6 bulan pertama, 6 bulan sampai 2 tahun, berikutnya kartu konselingnya bagaimana, dan kalau ada ibu hamil dengan atau ibu yang menyusui dengan HIV, bagaimana yang bisa kita berikan kepada mereka. Nanti kita bisa sampaikan dengan media ini. Terus bagaimana dengan orang-orang dengan penyakit khusus, mulai dari diabetes, CVD, ataupun hipertensi dan yang lain, apa yang perlu mereka lakukan, itu kita bisa berikan pemahaman ini. Di sini ada contoh untuk nutrition care untuk tuberkulosis, dan beberapa hal yang bisa kita terapkan bagi mereka yang punya keluhan, misalnya mual muntah dan lain-lain. Terus tentang konseling dengan orang-orang dengan penyakit tidak menular, ini ada beberapa 6 pokok bahasan yang secara umum kita bisa sampaikan. Ini di sini ada manualnya, berapa puluh halaman, itu menjabarkan 6 hal ini. Terus bagaimana mereka yang alergi dan intoleransi, misalnya mulai dari penyakit celiak, ini kita utamakan mereka adalah mengenalkan tentang diet yang bebas gluten. Diet bebas gluten di Indonesia susah banget karena di mana-mana ada roti, di mana-mana ada mie instan, maka kita perlu menyampaikan ini yang mereka, karena diet bebas gluten ternyata belum seperti di luar negeri. Di luar negeri hampir semua produk makanan itu menerangkan ini mengandung gluten atau tidak mengandung gluten. Kita belum ada. Atau ketika orang-orang dengan food allergy tertentu, kita bisa jelaskan apa saja yang menjadikan alergi
mereka, terus apa yang bisa menggantikan zat gizi yang ada di alergen tersebut dengan makanan yang lain, sehingga orang dengan food allergy tetap memiliki status gizi aman. Ini ada literatur yang bisa teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Terus saya tawarkan ini buat teman-teman. Jadi kita sebagai ahli gizi kita tawarkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk memberikan konseling gizi for free. Bertanya juga. Tapi saya dan teman-teman dari Pergizi Pangan kami memberikan konseling gizi secara gratis. Teman-teman bisa juga. Ini paling yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator dan